Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nazila Dwi Soekarno Putri dengan NIM 19130111059 dari kelas 4C Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bunga tunggal yang tadi sebelumnya sempat dijelaskan oleh rekan saya bernama Igede Dewa Hidayat Putra. Kita beranjak pada materi pembulatan. Nah, materi pembulatan ini memiliki arti, yakni mengurangi bilangan cacat, namun nilainya hampir sama. Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan. Berikut ini ada 3 aturan mengenai pembulatan bilangan yang banyak digunakan dalam penganalisisan data. Aturan yang pertama yakni jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap. Contohnya, kita punya 50,15 ton. Dibulatkan dalam satuan ton terdekat menjadi 50 ton. Nah, dalam hal ini, angka yang harus dihilangkan adalah 15, dan angka terkiri dari 15 itu adalah 1. Karena 1 merupakan nilai dari kurang dari 5, maka angka terkanannya yang mendahului 15 yaitu 0 atau tetap. Lalu kita beranjak pada aturan kedua. Aturan kedua berbunyi, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya bertambah dengan 1. Contohnya, kita punya 50,15001 menit dibulatkan hingga persepuluhan menit terdekat menjadi 50,2. Nah, dalam hal ini, angka yang dihilangkan adalah 5001, dan angka terkiri dari 5001 adalah 5, tetapi diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka-angka terkanan yang mendahului 5001 yaitu 1 bertambah dengan 1 menjadi 50,02. Lalu aturan yang ketiga, kita punya jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka terkanan yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap, dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Kita punya contoh di sini 14,35 gram akan dibulatkan menjadi 14,4. Dalam hal ini karena menghilangkan angka 5 di belakangnya, maka angka terkanan mendahului 5 yaitu 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan ganjil sehingga bertambah 1 menjadi 4. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu 24,500 cm dibulatkan hingga satuan cm menjadi 24. Dalam hal ini, angka-angka yang harus dihilangkan adalah 5000 dan angka terkiri dari 500 adalah angka 5, maka angka terkanan yang mendahului 500 yaitu 4, maka nilainya tetap karena 4 merupakan bilangan genap. Lalu kita beranjak pada materi diagram waktu. Diagram waktu ini adalah cara mudah dan akurat untuk melacak atau memperkirakan berbagai nilai mata uang atau satuan moneter dari jumlah mata uang. Contoh soalnya bisa kita lihat, terdapat asosiasi simpan pinjam dengan dividen tahunan 5,5%. Nah, seseorang menabung dengan $400 pada tanggal 7 Januari. Pada tanggal 25 Februari, dia menabung sebesar $300, dan pada tanggal 10 Juni sebesar $240. Lalu berapa jumlah dana dalam akun tersebut pada tanggal 30 Juni? Penyelesaiannya di sini kita bisa menghitung menggunakan alur waktu yang ada pada gambar di samping. Lalu kita masukkan untuk rumusnya dalam rumus bunga tunggal, yaitu kita punya I sama dengan PRT. Untuk $400 kita punya $11. Untuk $300 kita punya bunga tunggal $5,50,
Dan untuk $240 kita punya bunga tunggal $1,1010. Lalu total dividennya yaitu dengan jumlah $17,60. Saldo yang akan jatuh tempo pada per 30 Juni yaitu kita punya S sama dengan P ditambah I, di mana P merupakan awal menabung dan juga I merupakan bunga tunggalnya. Lalu kita jumlahkan P ditambah I menjadi $957,60. Jadi jumlah dana dalam akun tersebut pada per 30 Juni adalah $957,60. Kita beranjak ke materi bunga pasti dan bunga biasa. Nah, bunga pasti ini adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah hari sesungguhnya dalam kalender Masehi, dengan pembaginya yaitu 365 atau 366 hari. Sedangkan bunga biasa ini dihitung menggunakan pembagi 360 hari dengan asumsikan 1 bulan yakni adalah 30 hari. Contoh soalnya, terdapat mengharapkan 5 tahun mendatang uangnya akan menjadi 325 juta. Ini merupakan future value sehingga usahanya melewati titik break even point yaitu 125 juta. Lalu dengan bunga 12 per tahunnya, maka berapakah bunga pasti dan bunga biasa yang harus dibayarkan oleh Eka dalam 60 hari? Nah, penyelesaiannya ya ini sudah disebutkan tadi, 325 juta rupiah ini merupakan future value dan usahanya melewati titik break even point atau titik balik modal pada 200 juta rupiah. Dalam menetapkan future value harus berhati-hati karena future value yang dihitung adalah future value pinjaman dari bank. Lalu kita punya total future value pinjaman dari bank yakni dengan sejumlah 200 juta rupiah. Maka kita harus mencari tahu berapa present value-nya dari pinjaman yang diperoleh Eka dari pihak bank. Kita punya rumus sebelumnya yakni PP sama dengan FP dibagi 1 ditambah I kali N. Lalu kita punya hasilnya PP yakni 125 juta. Maka present value pinjamannya adalah 125 juta rupiah. Lalu kita mencari bunga pasti dan bunga biasa. Berdasarkan definisinya tadi, bunga pasti dihitung dengan pembagi 365 hari sesuai kalender Masehi, dan kita akan mendapatkan bunga pastinya yaitu sebesar 2.465.753. Sedangkan untuk bunga biasanya, kita menghitung dengan pembagi, kita asumsi dalam 1 bulan itu berisi 30 hari, maka menghasilkan nilai Rp2.500.000. Nah, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari bunga biasa lebih besar dari bunga pasti. Selisih dari bunga biasa dan bunga pastinya adalah Rp34.247 adalah selisih perhitungan eksak dari kalkulator. Lalu yang terakhir kita masuk pada materi waktu yang tepat dan waktu perkiraan. Nah, metode waktu yang tepat adalah metode perhitungan waktu pinjaman berdasarkan hari yang tersedia pada kalender Masehi. Sedangkan metode waktu perkiraan adalah metode perhitungan waktu dengan mengasumsikan setiap bulannya terdapat 30 hari penuh dalam setiap bulannya. Nah, misalkan kita punya soal tentukan waktu yang tepat dan waktu perkiraan antara 14 April sampai dengan 19 Agustus. Nah, untuk menghitung waktu yang tepat antara 14 April dan 19 Agustus, kita buat tabel seperti di samping ini, di mana pada bulan April itu terdapat 30 hari, dan kita kurangi dari tanggal yang sudah ditentukan, yakni 14 April, jadi kita punya 16 April sisa. Lalu pada bulan Mei dan Juli kita punya 31 hari, dan juga pada bulan Juni kita punya 30 hari. Sedangkan pada bulan Agustus kita hanya menghitung sampai 19 Agustus saja sehingga menjadi 19 hari. Maka total dari keseluruhannya adalah 137 hari. Itu untuk metode waktu yang tepat. Sedangkan untuk metode waktu perkiraan kita dapat menghitung dari bulannya yaitu ada dari bulan April hingga bulan Agustus itu terdapat 4 bulan yakni ada Mei, Juni, Juli, Agustus. Maka berdasarkan metode waktu perkiraan, kita asumsikan dalam 4 bulan itu berjumlah 30 hari, sehingga totalnya 125
220 hari. Nah, lalu untuk hasilnya kita tambahkan dari 14 Agustus sampai 19 Agustus ini itu ada 5 hari, sehingga kita tambahkan tadi 120 hari ditambah 5 hari menjadi 125 hari. Begitu cara untuk menghitung waktu perkiraan. Nah, itu tadi materi dari bunga tunggal dengan 4 subbab. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.